Ketika mendengar kata korupsi, sebagian besar orang pasti langsung membayangkan uang yang dicuri, suap, ataupun penyalahgunaan jabatan. Padahal, korupsi tidak selalu berkaitan dengan uang. Secara umum, korupsi merupakan penyalahgunaan amanah, wewenang, ataupun tanggung jawab untuk kepentingan pribadi yang dapat mengakibatkan kerugian besar bagi orang lain maupun lingkungan sekitar. Salah satu bentuk korupsi yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari kita adalah korupsi waktu. Bentuk korupsi ini seringkali tidak kita sadari karena telah dianggap sebagai kebiasaan yang lumrah. Pengertian apa itu korupsi waktu? Korupsi waktu adalah perbuatan menyalahgunakan atau menyia-nyiakan waktu yang seharusnya dipakai untuk memenuhi tanggung jawab, sehingga kewajiban tidak dijalankan secara maksimal. Waktu yang terbuang tersebut sejatinya adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan sekedar milik pribadi yang bebas dihabiskan tanpa aturan. Korupsi waktu bisa dilakukan oleh siapa saja, baik pelajar, mahasiswa, pekerja, orang tua, maupun anggota masyarakat. Intinya, seseorang tidak menggunakan waktu sesuai amanah yang telah dipercayakan kepadanya. Korupsi waktu seringkali tidak disadari karena dampaknya yang tidak terlihat langsung. Padahal, setiap menit yang kita sia-siakan bisa menjadi waktu yang terbuang bagi orang lain. Inilah mengapa korupsi waktu penting sekali untuk kita bahas. Karena menghargai waktu bukan hanya soal disiplin, tetapi juga bentuk tanggung jawab dan integritas dalam kehidupan sehari-hari. Kasus korupsi waktu sebenarnya bisa terjadi pada hal-hal yang kecil yang mungkin kita tidak sadari. Makanya kita harus mengenali benar-benar apa itu korupsi waktu. Contoh korupsi waktu sederhana yang bisa terjadi di dalam lingkungan kita, dimulai dari lingkungan pertemanan kita. Contohnya saja ketika kita sudah janjian sama teman, di mana seseorang meluangkan waktu untuk kita dan berharap kita juga meluangkan waktu untuk dia, tetapi kita datang terlambat. Datang terlambat itu sebenarnya tidak merugikan secara material, tapi mungkin merugikan secara imaterial, di mana teman kita sudah berharap kita meluangkan waktu untuk mereka. Nah, dalam institusi pekerjaan, korupsi waktu juga bisa terjadi, di mana kita sudah memiliki jam kerja di dalam kontrak kerja, nah tetapi kita tidak hadir pada jam kerja tersebut. Contohnya saja datang terlambat. Mungkin datang terlambat itu hanya 5 menit, 10 menit yang kemudian masih ditolerir perusahaan, tapi itu merupakan tindakan korupsi waktu. Dan kemudian contohnya adalah kembali ke tempat kerja terlambat setelah jam istirahat. Atau kita juga bisa pulang lebih dahulu dari tempat kerja, kemudian tidak sesuai dengan kontrak kerja. Contohnya kita pulang jam 4 padahal jam kerja kita sampai dengan jam 5. Atau mungkin kita menggunakan waktu kerja kita untuk keperluan pribadi. Misalnya ketika kita harusnya bekerja, kita tidak melakukan produktivitas kita sebagai pekerja, tetapi kita scrolling sosial media dan lain-lain. Itu merupakan bentuk korupsi waktu. Selanjutnya ada korupsi waktu. Korupsi waktu tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi berawal dari kebiasaan kecil. Banyak orang yang merasa bahwa menunda pekerjaan bukanlah suatu masalah yang besar. Kalimat-kalimat seperti nanti aja deh, atau masih ada waktu, itu menjadi alasan yang lama-lama berubah menjadi sebuah kebiasaan. Selain karena itu, ada perkembangan teknologi juga yang menjadi tantangan tersendiri. Media sosial, permainan daring, dan berbagai hiburan digital sering membuat seseorang kehilangan kesadaran terhadap waktu. Jika tidak mampu mengendalikan diri, teknologi yang seharusnya membantu justru menjadi penyebab banyaknya waktu yang terbuang. Selain itu, korupsi waktu adalah pencurian terhadap potensi diri sendiri. Setiap kali kita membiarkan hal yang tidak prioritas, kita sedang mencuri masa depan kita sendiri. Mencuri kesempatan untuk berkembang, untuk beristirahat dengan tenang, dan mencapai target yang seharusnya bisa kita raih. Pernah nggak sih kalian mikir, ada orang yang ngambil uang kantor 100-200 ribu dibilang, wah itu korupsi. Tapi ada orang yang digaji selama 8 jam buat kerja, malah buat 1 jam buat scroll TikTok, sejamnya lagi buka Shopee, ngeliatin apa yang mau di check out buat kado temen aku. Padahal kalau dipikir-pikir, dia tetap dibayar untuk waktu yang sebenarnya bukan dilakukan buat pekerja. Kelihatannya sih nggak ada yang rugi, dan mungkin itu masalahnya. Korupsi waktu itu mirip kayak bocor kecil di pipa. 1 tetes, 2 tetes, gak bikin panik. Sampai akhirnya orang sadar, yang habis bukan beberapa tetes air aja, sampai 1 tangki. Sama kayak korupsi waktu. Bagi individu dampaknya pelan-pelan. Pekerjaan mulai numpuk, produktivitas menurun,
kesempatan berkembang berkurang, bahkan kepercayaan orang lain ikut hilang. Di tempat kerja juga sama. Target jadi lambat, beban kerja jadi nambah, waktu orang lain kita ambil. Dari penelitian Time Banditry, Examining the Prolonging of Time in Organization, menunjukkan rata-rata pekerja menghabiskan sekitar 2 jam lebih untuk aktivitas di luar kerjaan yang menimbulkan kerugian besar bagi organisasi. Jadi, mungkin masalahnya terbesar dari korupsi waktu bukan karena hilangnya 5 menit, tapi karena kita sering lupa. Uang yang hilang masih bisa dicari, tapi waktu yang hilang, namun timnya nggak datang 2 kali. Kabar baiknya, mencegah korupsi waktu gak butuh KPK. Semuanya dimulai dari cermin di depan kita, yaitu diri kita sendiri. Langkah pertamanya sederhana, tapi butuh mental juara. Yang pertama, latih diri untuk datang tepat waktu. Menghargai waktu orang lain adalah integritas diri. Jangan cuma sibuk, tapi harus produktif. Susun prioritas, pilih mana yang lebih penting, dan selesaikan tugas sesuai jadwal. Yang ketiga, batasi penggunaan smartphone. Kurangi dikasih media sosial yang hobi ngebajak fokus kita selama berjam-jam. Tapi, disiplin sendiri itu sepi. Mari, mulai bangun budaya disiplin ini di sekitar kita. Seperti di rumah, sekolah, kampus, sampai tempat kerja. Caranya, bukan dengan aturan yang kaku atau marah-marah, tapi dengan cara saling mengingatkan dan tindakan yang nyata. Karena satu contoh perubahan yang baik lebih bergema daripada 1000 aturan yang tertulis di kertas. Korupsi waktu mungkin tidak seperti korupsi pada umumnya, tapi korupsi waktu dampaknya dapat dirasakan oleh semua orang. Waktu adalah amanah yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dengan kita menghargai waktu, itu artinya kita menghargai tanggung jawab, kepercayaan, dan kesempatan yang diberikan kepada kita. Pemberantasan korupsi tidak harus dari hal-hal yang besar. Justru dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana, seperti menggunakan waktu secara jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Maka, jika kita semua memanfaatkan waktu atau dapat menjaga waktu dengan baik, maka akan tercipta lingkungan yang produktif, berintegritas, dan saling menghargai.